الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال Ja'a telah datang rajulun seorang laki-laki min Qudha'ata dari kabilah Qudha'ah ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal maka laki-laki tadi mengatakan Ini sesungguhnya aku syahidu aku bersaksian bahwasanya la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang hak disembah illallahu selain Allah. Wa annaka dan bahwasanya engkau Rasulullah adalah utusannya Allah. Wa sallaitu as-salawatil khamsa. Wa sallaitu lan salat sapa ingsun as-salawati ing pira-pira salawat al-khamsa kang 5. Dan aku salat 5 waktu. Wa sumtu ramadhana wa qumtuhu. Dan aku puasa Ramadan dan aku menghidupkan amalan di malamnya Ramadan. Wa ataitu zakata dan aku membayarkan zakat. Jadi rukun Islam sudah dia laksanakan semua kecuali haji di sini mungkin orangnya belum mampu atau hadisnya diringkas atau waktu itu syariat haji belum disyariatkan. Ringkasnya dia ini melaksanakan iman yang benar dan rukun Islam yang sempurna tanpa disebutkan dia menambahi dengan tatawwu ibadah sunnah. Maka ini penting sekali untuk kita ulang lagi bahwa agama itu isinya adalah iman yang benar, kemudian rukun-rukun Islam yang selepas iman harus kita dahulukan melebihi semuanya, baru yang lain-lain. Ya, di hari kita bicara rukun Islam ada 5. Pertama, keyakinan syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kemudian haji. Ini dia telah melaksanakan rukun Islam dengan sempurna. Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata ala hadza barang siapa wafat hadza atas inilah yang telah disebutkan tadi, iman yang benar kepada Allah dan Rasulnya, menunaikan salat 5 waktu, puasa Ramadan dan membayarkan zakat. Karena maka adanya orang tadi minas siddiqin termasuk golongannya orang yang kokoh imannya. Wasyuhada dan termasuk orang yang wafat di dalam memperjuangkan agama." Rawahul Bazzar wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Ini tiang-tiangnya agama itu adalah dibahasakan bahasa Arab arkanul Islam, tiang-tiangnya agama. Pertama yakin, kemudian amalan-amalan pokok yang 4 selepasnya itu. Itulah tiang-tiangnya agama. Kita sering dengar tiangnya agama adalah sholat. Yang paling pertama kali ditanyakan selepas iman sholat. Betul. Tapi itu harus diteruskan juga puasa, juga zakat, kemudian haji bagi yang mampu. Karena itu yang hari-hari kita yakini rukun Islam itu. Kadang-kadang karena orang baca fadilahnya sholat 5 waktu sampai lupa untuk bicara mengenai kepentingan puasa fardu dan zakat-zakat yang diwajibkan kepada kita. Ini tiang-tiang agama semuanya. Maka andaikan orang itu
selepas iman dia jaga sholat beneran 5 waktu, tetapi belum diteruskan puasa Ramadan dan urusan zakat, maka ya tiang agamanya masih kurang gitu. Wa taqaddama, dan telah lalu hadits Umar al-Laitsi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', inna awliya Allah, sesungguhnya wali-walinya Allah al-musallun adalah orang-orang yang sholat. Ini kaidah yang penting untuk kita pegang. Jangan ikut-ikutan orang yang kurang hati-hati. Orang-orang gak sholat karena banyak keanehannya dianggap bagian dari wali. Itu kita gak usah ikut yang begitu-begitu itu. Itu yang kita ikuti pendapat-pendapat yang muktamad aja lah. Kalau orang memang kekasihnya Allah, ya tidak akan meninggalkan perkara yang wajib-wajib itu. Kalau meninggalkan yang wajib-wajib itu, yang dia perlukan bukan kok dianggap jadi wali. Dia ini yang dia perlukan adalah bertaubat. Maka orang-orang yang hebat seperti apapun kok meninggalkan syariat, wabil khusus yang fardu-fardu, wabil khusus rukun Islam, ya kita ajak bertaubat, jangan kita kagumi. Tobat kan tobat, kowe iram ya iramoh, tapi tobat kuwi kewajiban. Karena kehebatan itu bukanlah bukti kebenaran. Dajjal tuh hebatnya pol, tapi juga enggak benar. Ya'juj Ma'juj hebatnya pol, apa-apa dimakan. Waman, dan orang yuqimus sholawati, yang menegakkan salat al-khamsa yang 5. Allati katabahanullah, yang Allah telah mengfardukannya, mewajibkannya. Wa yasumu Ramadan, dan dia puasa Ramadan. Jadi wali-wali Allah itu ahli sholat 5 waktu, tentu saja. Kemudian puasa Ramadan, kalau dia mampu tentu saja. Ada orang terkenal katanya wali tapi nggak puasa, ya suruh puasa aja dah. Wa yahtasibu shaumahu, dan dia mengharapkan pahala pada puasanya. Wa yu'ti zakata, dan dia membayarkan zakat. Wa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhduru al-mimbara, hadirlah kalian al-mimbara, di depan mimbar. Maksudnya al-mimbar ini suruh hadir di majelis ceramahnya beliau, bukan suruh naiki mimbar. Fahadarna, maka kami pun hadir di depan mimbar. Falamma artaqa darajatan, maka ketika beliau naik 1 tingkatan, mimbarnya Nabi ada 3 tingkat, terus beliau duduk di selepas 3 itu, di tempat duduk yang selepas 3. Qala, beliau mengatakan amin. Begitu beliau naik 1 tingkat dari mimbar beliau mengatakan amin. Sementara para sahabat tidak melihat apa-apa. Beliau ngamini apa, enggak ada yang tahu. Falamma irtaqa darajat tsalitsah, maka begitu beliau naik ke tingkat yang kedua, qala, beliau mengatakan amin, semoga Allah mengabulkan. Falamma irtaqa darajat tsalitsah, maka begitu beliau naik ke tingkatan yang ketiga, qala amin, beliau mengatakan amin. Falamma nazal, maka begitu beliau turun, qulna, maka kami mengatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na, kami telah mendengar minka, dari Tuhan al-yaum, hari ini, syai'an, sesuatu perkataan, ma kunna nasma'uhu, yang kami dulu tidak pernah mendengarnya. Biasanya antum naik 3 tingkat itu tidak pernah bilang apa-apa. Ini kok setiap tingkat antum bilang amin, semoga Allah kabulkan, semoga Allah kabulkan, semoga Allah kabulkan. Qal, Nabi menjawab, inna Jibril aradhali, sesungguhnya malaikat Jibril telah menampakkan dirinya kepada aku. Faqal, maka malaikat Jibril mengatakan, ba'uda, telah jauh dari rahmatnya Allah. Man adraka Ramadan, telah jauh dari sayangnya Allah.
Orang yang ketemu Ramadan falam yughfar lahu, kemudian tidak diampuni untuknya. Allah. Ini ba'udah. Jadi kalau khabar artinya sudah jadi keputusan Allah. Ada berita bahwa orang yang Ramadan tidak diampuni dosanya, ini adalah diberitakan dia jauh dari rahmatnya Allah. Kalau kalamnya ini kalam insya'i, doa. Ba'udah maksudnya malaikat Jibril mendoakan semoga jauh dari sayangnya Allah orang yang ketemu Ramadan dan tidak diampuni untuknya. Maka oleh Nabi diamini, doanya malaikat Jibril itu diamini. Yang doa malaikat Jibril, yang amin Sayyidul Anbiya. Wah, repot nih. Qultu, aku mengatakan amin, semoga Allah mengabulkan hal tersebut. Fama raqitu tsaniyata, maka ketika aku naik ke tingkat yang kedua, qal, malaikat Jibril mengatakan ba'udah, telah jauh dari rahmatnya Allah. Ba'udah, semoga jauh dari rahmatnya Allah. Man, orang dzukir ta'indahu, yang kau disebutkan di dekat dia. Falam yusalli alaika, kemudian orang tadi tidak membaca salawat kepada engkau. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi orang-orang yang mendengar nama Nabi kita, kemudian dia tidak menjaga sholawat, oleh malaikat Jibril didoakan jauh dari sayangnya Allah. Dan doanya malaikat Jibril diamini oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kata para ulama, di dunia ini enggak ada dan di akhirat nanti orang yang lebih berjasa melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad SAW kepada kita. Beliau seakan-akan, bahkan bukan seakan-akan, ya memang beneran telah menghadiahkan kepada setiap umat yang beriman kepada beliau, walaupun imannya paling lemah, surga yang minimal luasnya 10 kali lipat dunia, di dalamnya ada segala kenikmatan, tidak ada putusnya selama-lamanya. Maka kalau ada orang nama beliau disebutkan kemudian kita tidak gubris, tidak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ini umat yang kebangetan. Ada orang tua kita kaya raya, akhirnya karena kita difasilitasi oleh orang tua kita, akhirnya kita pun jadi kaya raya. Satu kampung tahu bahwa kita ini kayanya gara-gara orang tua kita itu. Mobilnya, rumahnya, sawahnya, ladangnya. Maka kita buat satu acara, atau kita nemui teman kita yang dilihat oleh seluruh orang kampung. Orang tua kita yang telah sangat berjasa tadi hadir di majelis kita. Tengah kita ngobrol, dia lewat di majelis kita. Dan kita tahu kalau dia lewat. Kemudian kita sama sekali enggak ngerespon, sama sekali enggak ada tanggapan dengan kedatangan orang tua kita. Seakan-akan orang tua kita itu enggak berjasa sama sekali kepada kita. Maka satu kampung sepakat nih, anak ini bukan anak yang berbakti, ini anak durhaka. Lah ini Sayyidul Anbiya ini jasanya kepada umat enggak bisa dihitung. Maka kalau ada orang mengaku iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kita tidak gubris atau tidak ada tanggapan sama sekali, ini oleh malaikat Jibril umat yang begini ini didoakan jauh dari sayangnya Allah. Dan doanya malaikat Jibril diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam berat yang lain, al-bakhilu kullal bakhili man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya.
Al-bakhilu kullal bakhili, orang yang bakhil yang benar-benar sempurna bakhilnya. Di bakhilnya ini sudah enggak tersisa lagi, sempurna bakhilnya. Semua kebakhilan telah dia borong. Yaitu orang yang aku disebutkan di dekatnya, kemudian dia tidak membaca salawat kepada aku. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang pelitnya gak karu-karuan. Padahal kalau kita bersalawat kepada beliau, yang untung kita sendiri. Kita akan diberi rahmat Allah 10 kali. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kita akan dicintai oleh Allah, dan kita akan disenangi dan dikenal oleh Rasulullah. Semua yang salawat kepada Nabi SAW, Nabi akan mengenali orang tersebut. Nah, kalau orang itu dikenal oleh Nabi, alangkah untungnya. Di dunia aja orang itu pada berbangga punya foto-foto dengan tokoh-tokoh yang hanya 5 tahun, 10 tahun. Nah, berfoto dengan Pak Lurah begitu seneng, apalagi dengan Pak Bupati, Pak Gubernur, apalagi dengan Pak Presiden, ya, seneng karena dia dikenal. Ini Pak Presiden kenal dengan saya, padahal presidennya hanya 5 tahun, 10 tahun, mau nambah juga orang-orang marah. Jadi Masya Allah. Nah, ini Sayyidul Anbiya ini kalau dikenal oleh beliau, umat kok dikenal oleh beliau, akan disyafaati oleh beliau. Janji beliau begitu itu. Dan orang kalau disyafaati oleh beliau, ya sudah, maknanya dia ini akan wafat husnul khotimah dan layak untuk mendapatkan pembelaan dari yang mulia Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku mengatakan amin. Falamma raqitu tsalitsata, maka begitu aku naik ke tingkat yang ketiga. Qala, malaikat Jibril mengatakan, ba'uda, semoga jauh dari rahmatnya Allah. Man adraka abawaihi, orang yang ketemu yang telah sampai abawaihi, kedua orang tuanya, al-kibaru, umur tua, indahu, di dekat dia, au ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya. Jadi maksudnya telah jauh, atau saya doakan jauh dari rahmatnya Allah, orang yang ketemu kedua orang tuanya yang sudah tua, atau salah satunya, tinggal ayahnya atau ibunya. Falam yudkhilahu al-jannata, kemudian kedua orang tuanya tadi atau salah satunya tidak menyebabkan dia masuk surga. Ini di antara pintu surga yang sangat penting untuk kita perhatikan, yang kaitannya dengan makhluk Allah adalah orang tua kita. Orang tua kita ini adalah pintu surga bagi anak-anaknya. Maka kalau kita punya orang tua, apalagi orang tuanya sudah tua, ini kesempatan untuk kita dapat surga dengan sebab berbakti kepada orang tua. Nah, berbakti itu artinya luas. Yang mana maksud dari berbakti itu adalah untuk menguntungkan orang tua kita, menyenangkannya. Maka di antara contoh berbakti yang dicontohkan oleh para sahabat, di samping santun, di samping berakhlak baik, adalah memikirkan yang terpenting yang dipunyai oleh orang tua kita, yaitu memikirkan agamanya. Berbaktinya Sayyidina Abu Bakar kepada Abu Quhafah adalah beliau mengusahakan bagaimana ayahnya dapat hidayah, akhirnya berhasil, akhirnya masuk Islam, beriman kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya. Berbaktinya kepada ibunya, Sayyidina Abu Hurairah mencontohkan ibunya yang marah-marah terus karena beliau masuk Islam. Beliau usahakan dan beliau minta doa pada Nabi supaya ibunya dapat hidayah. Akhirnya ibunya dapat hidayah. Itulah berbakti yang tertinggi itu, tanpa menghilangkan kesopanan, akhlak yang baik dan
yang lain-lain. Karena kadang-kadang berbakti itu sebagian orang memahaminya hanya urusan-urusan materi atau fisik, sampai melupakan berbakti yang terpenting, yaitu mikirkan surganya orang tua. Mikirkan bagaimana orang tua nanti di akhirat beruntung, karena dunia ini hanya sementara. Bagaimana orang tua nanti di akhirat bisa dapat syafaatnya Rasulullah. Maka kita sebagai pelajar usaha untuk menunaikan berbakti yang tertinggi, yaitu mikirkan bagaimana kedua orang tua kita ini dapat ridhonya Allah. Qultu, maka aku mengatakan, amin, semoga doa kamu dikabulkan oleh Allah. Rawahul Hakim wa qala sahihul isnad. Wa rawi Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban min hadithi Abi Hurairah. Ya, ini langsung doa aja, saya masih ada nasihat doa di markas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lana fi Ramadan wa wafiqna li ihya'i lailatul qadar. Allahumma ij'alna mimman qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaba. اللهم إنا نسألك في رمضاننا هذا لنا ولتلامذنا تلميذاتنا وعائلتنا وأهل قريتنا وأصحابنا ومراكزنا أفضل ما أعطيت به عبادك الصالحين جرد فضلك العظيم شفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم والحمد لله رب العالمين. صلاة الله